bahas tentang komedi-komedian. Dan terakhir, kalau nggak salah kita pernah bikin video untuk finalis peserta stand up komedi Indonesia Suci 10. Nah, dan kali ini kita akan bahas lagi untuk siapa saja sih peserta-peserta pada Suci 11 ini. Stand up komedi Indonesia atau Suci selalu melahirkan komika-komika berbakat setiap tahunnya. Tapi di balik gelar juara, ada perjalanan panjang yang tidak semua orang lihat. Dari puluhan peserta yang masuk, hanya satu yang akhirnya berdiri sebagai juara. Dan di Suci 11, persaingannya sangat benar-benar ketat. Banyak komika kuat, banyak materi yang viral, dan banyak juga yang harus pulang lebih cepat dari yang diprediksi. Mana perjalanan mereka sampai ke panggung terakhir. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas lengkap urutan finalis Suci 11, dari yang pertama tereliminasi, sampai yang berhasil menjadi juara. Buat kamu yang suka stand up komedi Indonesia, ini wajib banget kamu tahu. Karena di sini kita nggak cuma lihat urutan, tapi juga perjalanan mereka. Suci bukan sekedar kompetisi lucu-lucuan. Ini adalah panggung besar untuk komika baru di Indonesia. Banyak nama besar lahir di sini. Setiap peserta datang dengan gaya yang berbeda. Ada yang kuat dari storytelling, ada yang observasi, ada yang absurd, dan juga ada yang personal banget. Makanya setiap minggu, eliminasi selalu jadi momen yang sangat sulit. Karena bukan berarti yang pulang itu jelek, tapi karena kompetisinya memang seketat itu. Yang pertama, mari kita bahas ada Saparudin. Dia hadir sebagai komika yang membawa gaya sederhana, jujur, dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dia sering mengangkat keresahan kecil yang sebenarnya dialami banyak orang, tapi jarang diangkat jadi bahan komedi. Kekuatan Saparudin ini, dia lebih ke natural, dirinya di atas panggung tidak dibuat-buat, tidak berusaha terlalu keras untuk lucu, tapi justru di kompetisi Suci ini, itu jadi tantangan sendiri loh. Karena selain relatable, komika juga dituntut untuk punya punchline yang benar-benar kuat dan konsisten di setiap minggu. Nah, dari beberapa penampilannya, Saparudin sudah berhasil membuat penonton tersenyum, bahkan ketawa, tapi belum cukup stabil untuk bersaing dengan komika lain yang lebih meledak. Meski harus pulang lebih awal, Saparudin tetap meninggalkan kesan sebagai komika yang punya potensi besar jika terus mengembangkan materi dan meningkatkan kepercayaan diri di panggung. Nah, berikutnya ada Upit Rukmana. Dia membawa pesona yang sederhana dan apa adanya yang justru menjadikan daya tariknya. Dia juga tidak mencoba menjadi orang lain di atas panggung, dan itu membuatnya terasa jujur. Gaya komedinya cenderung ringan, dengan pendekatan yang tidak terlalu kompleks, tapi mudah dicerna. Upit sering memainkan situasi sehari-hari yang familiar bagi penonton, sehingga koneksi dengan audiens sebenarnya sudah terbentuk. Namun, dalam kompetisi seperti Suci, kejujuran saja tidak cukup. Harus ada momen pecah yang benar-benar diingat. Disinilah Upit menghadapi tantangan. Dia punya fondasi yang baik sebagai komika, tapi masih perlu memperkuat karakter dan memperjelas identitas komedinya agar bisa lebih stand out di antara peserta lain yang juga kuat. Berikutnya ada Khairul Umam. Dikenal sebagai komika yang mencoba bermain di era observasi dan sudut pandang yang unik. Dia sering mengambil hal-hal kecil yang terjadi di sekitar, lalu membaliknya dengan cara berpikir yang tidak biasa. Ini adalah pendekatan yang sebenarnya sangat potensial, karena komedi observasi bisa sangat kuat jika dikemas dengan tajam. Khairul menunjukkan bahwa ia punya cara berpikir yang berbeda, tapi tantangannya ada pada bagaimana menyampaikan ide tersebut dengan cara yang langsung kena ke penonton. Dalam beberapa penampilan, ide yang ia bawa sebenarnya menarik, tapi belum selalu diterjemahkan menjadi punchline yang kuat. Meski begitu, Khairul tetap menunjukkan bahwa ia adalah komika dengan potensi intelektual yang bisa berkembang lebih jauh. Berikutnya ada Wahyu Haryadi. Tampil dengan pendekatan yang cukup personal, dia sering membawakan materi yang berkaitan dengan dirinya sendiri, pengalamannya, atau sudut pandang pribadinya terhadap sesuatu. Ini membuat penampilannya terasa lebih dekat dan autentik. Wahyu tidak terlalu banyak bermain dengan gimmick, tapi
lebih mengandalkan koneksi emosional dengan penonton. Namun, seperti banyak komika lainnya di Suci, tantangan utamanya adalah menjaga konsistensi. Dalam kompetisi, setiap minggunya adalah pertarungan baru, dan setiap materi personal tidak diolah dengan punchline yang kuat, dampaknya bisa sangat terasa kurang maksimal. Meski begitu, Wahyu tetap menunjukkan bahwa ia punya dasar storytelling yang bagus sebagai komika. Komika berikutnya ada Deki Sutrisna, dikenal sebagai komika yang punya gaya. Selanjutnya ada Ramos P. Ambarita. Ramos adalah salah satu komika yang punya energi panggung yang cukup kuat. Dia tampil dengan pesona yang jelas dan tidak ragu untuk mengekspresikan dirinya di atas panggung. Ramos punya kepercayaan diri yang cukup tinggi, dan itu terlihat dari cara ia membawakan materi. Dia juga punya potensi untuk menjadi komika dengan karakter yang kuat. Namun, di Suci, konsistensi tetap menjadi faktor utama. Ada momen di mana Ramos tampil sangat baik, tapi ada juga momen di mana performanya tidak sekuat sebelumnya. Dan di kompetisi seperti ini sih, perbedaan kecil bisa menentukan hasil akhir. Meski harus terhenti, Ramos tetap meninggalkan kesan sebagai komika yang punya warna. Kita masuk menuju top 5, ada Fajar Wijaya Mukti. Fajar adalah tipe komika yang rapi, terstruktur. Dia tahu bagaimana membangun setup, mengatur ritme, dan menyampaikan punchline dengan jelas. Ini adalah kualitas yang sangat penting dalam stand-up komedi. Fajar juga terlihat sebagai komika yang disiplin dalam menyusun materi. Dia tidak asal tampil, tapi benar-benar mempersiapkan setiap set dengan serius. Masuk ke top 5 bukan hal yang mudah. Dan itu menunjukkan bahwa Fajar punya kemampuan teknis yang solid, namun untuk melangkah ke final dibutuhkan sesuatu yang lebih, entah itu karakter yang kuat atau momen yang benar-benar pecah. Berikutnya ada Faisal, adalah salah satu komika yang paling terasa siap di panggung. Dia punya kepercayaan diri, punya gaya, dan tahu gimana ngontrol penonton. Materinya sering terasa kuat dan punya arah yang jelas. Faisal juga termasuk komika yang punya karakter, bukan hanya sekedar lucu. Itulah yang membuat dia banyak menontonnya dan dilihat sebagai kandidat kuat untuk masuk final. Namun di Suci, satu momen bisa mengubah segalanya. Meski harus terhenti di top 4, Faisal tetap menjadi salah satu komika yang paling diingat di musim ini. Kita masuk pada final juara 3, yaitu ada Aldo. Di titik ini, panggung sudah tidak lagi sama. Bukan sekedar tampil, tapi bertahan. Dan di antara banyak nama yang tersisa, Aldo adalah salah satu yang berhasil melangkah sejauh ini. Masuk pada peringkat runner-up, juara 2 ada Firza Logika. Dari awal, Firza sudah datang dengan satu hal yang jelas, cara berpikir. Namanya bukan sekedar nama panggung, Logika, tapi benar-benar jadi ciri khasnya. Materinya tidak selalu langsung meledak, tapi ketika penonton paham, tawa itu datang. Dan yang membuat Firza berbeda, dia tidak hanya membuat orang tertawa, dia membuat orang berpikir sebelum tertawa. Di kompetisi seperti Suci, ini adalah pedang bermata dua. Kalau berhasil, akan terasa sangat kuat, ya kalau tidak, ya jadi gitu deh. Tapi Firza berhasil menjaga keseimbangan itu, konsisten, tenang, dan dia tahu gimana cara membangun ritme. Masuk ke babak final, Firza bukan lagi underdog, dia adalah kandidat juara. Tapi di panggung terakhir, segala sesuatu dipertaruhkan. Bukan hanya materi, tapi mental. Firza harus menerima posisi juara 2, bukan karena dia kalah jauh, tapi karena ada satu nama yang berasa sedikit lebih menyentuh penonton. Nama terakhir yang tersisa dengan perjalanannya yang tidak selalu paling mencolok di awal, tapi selalu paling viral. Tapi ada satu hal yang terus dia jaga, yaitu konsistensi. Dari minggu ke minggu, dia hadir dengan materi yang matang, bukan hanya lucu, tapi juga terasa. Dan yang paling penting, dia tahu gimana membuat penonton merasa terhubung. Di panggung final, semua komika memberikan yang terbaik, tapi Ahmad memberikan sesuatu yang lebih. Bukan tawa, tapi pengalaman, dan disitulah perbedaannya. Ketika keputusan diumumkan, itu bukan kejutan, tapi hasil dari perjalanan panjang. Dan Ahmad resmi menjadi juara 1 Suci 11, bukan karena dia paling sempurna, tapi karena dia paling siap. Dan di dunia stand-up komedi, itulah yang membedakan antara tampil dan menang. Nah, dari semua nama yang tadi kita bahas, ada satu hal yang bisa kita lihat. Tidak ada perjalanan yang instan, semua dimulai dari panggung kecil, materi sederhana,
dan keberanian untuk naik ke atas panggung. Dan mungkin itulah esensi dari Suci. Nah, mungkin informasi sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.